Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi persamaan garis lurus ya. Yang mana materi ini adalah materi kelas 8 SMP atau Madrasah Tsanawiyah ya. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Ferdi Agus Prasetyo dengan NIM 12204183063. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan saya berasal dari jurusan Tadris Matematika. Nah, dan sebelum teman-teman melihat video ini lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, karena dengan seperti itu saya akan lebih semangat lagi dalam membagikan ilmu ini kepada teman-teman sekalian ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu adalah mengenai persamaan garis yang bergradien M dan memotong sumbu Y di 0,N. Nah, pada konsep matematika, jadi kalau misalkan garis itu memotong sumbu X, maka yang akan memenuhi adalah Y sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan garis itu memotong sumbu Y, didapatkan X sama dengan 0. Jadi begitu ya. Kalau dia memotong sumbu X tadi adalah Y sama dengan 0. Kemudian kalau dia memotong sumbu Y, maka didapatkan X sama dengan 0. Jadi begitu. Nah, kemudian titik 0,N itu merupakan titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, jadi kalau ini kita gambarkan, nah misalkan itu ada sebuah garis. Nah, kita lihat di situ pada garis itu dia memotong sumbu Y di titik 0,N. Kemudian kita perhatikan pada bagian bawah. Jadi di situ ada titik O. Nah, titik O yang berada di situ itu merupakan titik pusat. Nah, terus kemudian di situ kita ambil satu titik, di mana titiknya di situ adalah X, 0. Nah, delta X itu nanti berarti adalah dari titik yang pertama tadi adalah X, kita kurangi dengan 0 yang berada pada pusatnya. Kemudian di situ ada delta Y. Nah, delta Y itu didapatkan dari mana? Jadi dia didapatkan dari Y itu. Nah, itu kita kurangi dengan N yang berada pada sumbu Y-nya ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa mencari yang namanya gradien garis. Nah, gradien garis ini bisa kita katakan sebagai kemiringan. Nah, ini di beberapa buku itu dikatakan sebagai kemiringan dan dia disimbolkan dengan M, di mana M nanti caranya mencari adalah delta Y kita bagi dengan delta X. Nah, makna dari delta itu adalah perubahan. Nah, kemudian nanti ini bisa kita rumuskan dari delta Y-nya tadi. Jadi delta Y-nya tadi adalah Y dikurangi N, kemudian kita bagi dengan X dikurangi dengan 0. Maka nanti di situ menjadi M sama dengan Y dikurangi N dibagi dengan X. Nah, ini bisa kita kalikan silang. Nanti untuk M kita kalikan dengan X, sehingga nanti menghasilkan MX sama dengan Y dikurangi dengan N. Kemudian nanti di sini persamaan itu akan ekuivalen dengan Y sama dengan MX ditambah dengan N. Nah, maka itu adalah persamaan garis yang memiliki gradien M dan memotong sumbu Y di titik 0,N. Nah, jadi gitu ya. Nah, kemudian untuk pembahasan yang kedua, kita akan belajar tentang persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Nah, perhatikan grafik garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1 berikut. Nah, jadi ini kita perhatikan. Nah, pada gambar di situ kita disuruh untuk mencari nilai dari delta Y, kemudian kita juga harus mencari nilai dari delta X ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, dari sini kita juga bisa mencari gradien. Nah, di mana gradien tadi dirumuskan dengan delta Y, kemudian kita bagi dengan delta X. Nah, itu adalah nilai dari M. Kemudian M itu berarti nanti nilainya akan sama dengan berapa? Nah, di sini kita lihat, oh ternyata nilai dari delta Y itu adalah sama dengan Y dikurangi Y1. Nah, itu kita lihat dari gambarnya itu.
Kemudian bagaimana dengan delta X? Nah, nilai dari delta X itu berarti di situ menurut gambar ya, itu adalah X dikurangi dengan X1. Nah, itu didapatkan dari dua titik tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya gradien, sehingga di situ didapatkan M sama dengan Y dikurangi Y1. Kemudian kita bagi dengan X dikurangi X1. Nah, dari sini kita akan kalikan silang ya, sehingga nanti nilainya menjadi M dikalikan dengan X dikurangi X1 akan sama dengan Y dikurangi Y1. Dan persamaan ini nanti nilainya akan ekuivalen atau sama dengan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ya. Nah, itu adalah persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1 tadi. Nah, ini ditandai dengan tulisan yang berwarna pink ini ya. Nah. Terus kemudian sekarang kita akan bahas tentang persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, pada persamaan garis ini nanti yang akan kita ambil itu adalah sebanyak dua titik. Nah, di mana titik yang pertama nanti adalah X1, Y1 dan titik yang kedua itu adalah X2, Y2. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Nah, jadi berdasarkan gambarnya itu kita bisa menentukan nilai dari delta Y, juga bisa menentukan nilai dari delta X. Nah, dari gambar terlihat untuk nilai dari delta Y, nah delta Y itu nilainya akan sama dengan Y dikurangi Y1, dan delta Y yang kedua itu adalah Y2 dikurangi Y1. Nah, di sini kita nanti akan menghubungkan dua persamaan ya. Jadi ada persamaan satu, ada juga persamaan yang kedua. Sehingga delta X-nya itu juga ada dua. Jadi delta X yang pertama itu adalah X dikurangi X1. Kemudian delta X yang kedua itu adalah X2 dikurangi X1. Nah, karena persamaan satu ini nilainya sama dengan persamaan 2, nanti tinggal kita sama dengankan saja. Nah, sehingga nanti nilainya di situ adalah menjadi M sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 ya. Nah, pada persamaan ini nanti nilainya bisa kita modifikasi persamaannya, sehingga nanti nilainya menjadi Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, ini kita kalikan dengan X dikurangi X1. Nah, persamaan garis ini, nah yang melalui dua titik tadi, X1, Y1 dan X2 dengan Y2, maka ini bisa kita singkat rumusnya ya. Jadi kita simpulkan rumusnya itu adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1. Nah, X dikurangi X1 tadi, kemudian kita bagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, yang sering kita gunakan adalah rumus yang kedua ini. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah pada bagian A dan bagian B ya. Silakan untuk video ini dijeda dan teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, kemudian untuk mengetahui penyelesaiannya, maka teman-teman bisa putar kembali videonya dan akan saya bahas lagi gitu ya. Silakan dijeda dulu dan dicoba dulu. Nah, siapa tahu nanti teman-teman sudah bisa menemukan jawaban dari soal ini. Oke, kita akan lanjutkan di pembahasan contoh soal tadi ya. Nah, pada bagian A tadi diketahui garis G itu melalui titik 2, -3 dan bergradien negatif setengah ya. Jadi kalau misalkan dia tadi melalui 2, -3, jadi kan melalui satu titik ya. Itu kita sebut 2, -3. Nah, pada 2, -3 ini, nah 2 itu berfungsi sebagai absis. Jadi nilai dari X, terus kemudian ordinatnya itu bernilai negatif 3. Nah, dari sini kita akan tentukan dulu nilai dari X1 dengan Y1-nya ya.
Nah, 2 yang di depan ini dia nanti sebagai X1. Kemudian negatif 3 itu adalah sebagai Y1 ya. Nah, sehingga nanti dari sini itu kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi bagaimana? Kalau dia melalui satu titik dan mempunyai gradien M, maka bisa dirumuskan menjadi Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M dikalikan dengan X kita kurangi dengan X1. Nah, tadi pada soal diketahui nilai dari gradien atau nilai dari M-nya tadi itu kan tadi sama dengan negatif setengah ya. Ini berarti M sama dengan negatif setengah. Jadi bisa kita langsung substitusi ke dalam soalnya ya. Ini kita tulis lagi, berarti nanti di sini menjadi Y dikurangi negatif 3 itu nilainya akan sama dengan M-nya kita masukkan, berarti di situ adalah negatif setengah. Kemudian nanti akan kita kalikan dengan X. Nah, kemudian kita kurangi dengan X1-nya tadi sama dengan 2. Nah, dari sini kalau kita perhatikan di situ kan ada tanda negatif ketemu dengan tanda negatif. Nah, kalau ada tanda negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif ya. Sehingga nanti di sini bisa kita tuliskan kembali menjadi Y ditambah 3. Nah, nilainya akan sama dengan negatif setengah. Kemudian dikalikan dengan X dikurangi dengan 2. Nah, berikutnya sekarang untuk lebih cepatnya kita akan mengalihkan silang. Jadi untuk yang bagian luas kiri tadi adalah Y plus 3. Nah, ini kita kalikan dengan 2. Nah, nanti agar lebih mempercepat prosesnya saja. Ini semuanya kita kalikan dengan 2. Nah, berarti nanti hasilnya berapa? Ya kita kalikan aja. 2 dikali Y sama dengan 2Y ya. Jadi di sini 2Y. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Berarti sama dengan, nah ini langsung kita kalikan saja nggak apa-apa. Jadi negatif 1 kita kalikan dengan bilangan yang berada di dalam kurung ya. Ini kita kalikan satu-satu. Negatif 1 dikali X sama dengan negatif X. Kemudian negatif 1 kita kalikan dengan negatif 2 akan sama dengan 2. Ini kita tulis lagi. Jadi negatif X kemudian ditambah dengan 2. Nah, persamaan garis itu sebenarnya bisa kita ubah ke dalam bentuk implisit maupun bisa kita ubah ke dalam bentuk eksplisit ya. Kemudian kalau dalam bentuk implisit itu yang bagaimana? Nah, jadi pada bentuk implisit itu bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah C ini sama dengan 0. Nah, atau mungkin ada buku yang menuliskan AX ditambah BY sama dengan C. Nah, ini sama aja. Intinya itu adalah ke dalam bentuk yang implisit. Kemudian persamaan garis juga bisa dibentuk dalam bentuk eksplisit. Nah, kalau bentuknya adalah eksplisit, maka nanti persamaannya itu menjadi Y sama dengan MX kemudian ditambah dengan N, dimana koefisien dari X itu nanti menyatakan nilai dari gradien. Boleh seperti ini juga. Jeda. Nah, yes. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan ubah ke dalam bentuk implisit dulu ya. Berarti ini nanti dijadikan sama dengan 0 sehingga nilainya menjadi X ya. Berarti ini menjadi X kemudian ditambah 2Y ditambah 6 kemudian nanti akan kita kurangi dengan 2. Ini disama dengan kan 0. Jadi persamaan garisnya nanti menjadi X ditambah
2Y, kemudian 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi ditambah 4 akan sama dengan 0. Nah, ini sudah ketemu dari persamaan garisnya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau menjadikan ke dalam bentuk eksplisit bagaimana? Nah, kita akan berangkat dari persamaan yang terakhir ini. Jadi nanti akan kita jadikan Y sama dengan. Ini tinggal kita jadikan Y sama dengan. Prosesnya adalah kita pindah ruas ya yang 6-nya itu. Jadi nanti menjadi 2Y sama dengan negatif X ditambah 2. Kemudian ini akan kita kurangi dengan 6. Kita hitung, berarti nanti menjadi 2Y sama dengan negatif X. 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Untuk menjadikan ke dalam bentuk Y sama dengan, berarti nanti menjadi Y sama dengan negatif X dikurangi 4. Kemudian kita bagi dengan 2. Nah, sebenarnya untuk dalam matematika itu konsep pindah ruas itu kan tidak ada ya. Adanya kan konsep penyetaraan ruas. Tetapi karena kita di sini sudah mengetahui, jadi kayak mengetahui konsep dari itu, maka kita bisa menggunakan konsep pindah ruas itu untuk mempercepat perhitungan. Tapi sejatinya pindah ruas itu tidak ada ya. Gitu. Jadi untuk persamaan yang terakhir ini juga bisa kita ubah lagi bentuknya menjadi bentuk lain. Jadi nanti bentuk lainnya adalah menjadi Y sama dengan negatif 1/2X. Kemudian 4 dibagi 2 itu kan sama dengan 2 ya. Jadi nanti dikurangi dengan 2. Nah, ini adalah bentuk persamaan garis secara eksplisit. Nah, dan kemudian koefisien X atau bilangan yang berada di depan X tadi itu menyatakan sebagai gradien. Dan gradiennya adalah negatif setengah. Ini adalah nilai dari gradien. Oke? Nah, semoga bisa dipahami ya untuk metode ini. Dijeda. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan pada bagian B. Nah, pada bagian B, di situ persamaan garisnya adalah melalui 2 titik ya. Garis H melalui titik 2, negatif 3 dan negatif 4,5 ya. Nah, ini akan kita tentukan nilai dari X1, Y1, kemudian X2 dengan Y2 ya. Ini kita tentukan dulu. 2, negatif 3. Dan untuk koordinat satunya tadi adalah negatif 4,5 ya. Nah, sekarang kita tentukan. Nah, nilai dari X satunya berapa? Nah, di sini berarti adalah 2. Jadi yang depan sendiri nanti sebagai X1 dengan Y1. Ini adalah X1, Y1. Kemudian yang belakang itu adalah X2, Y2 ya. Jadi nanti bisa kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Nanti menjadi Y dikurangi dengan Y1. Kita bagi dengan Y2 dikurangi dengan Y1 sama dengan X dikurangi dengan X1 dibagi dengan X2 kita kurangi dengan X1 ya. Ini bisa langsung kita substitusi sehingga nanti di sini menjadi Y dikurangi dengan negatif 3. Kemudian kita bagi dengan Y2-nya tadi adalah 5 ya. Berarti di sini 5. Kita kurangi dengan Y1-nya adalah negatif 3. Nah, ini persamaannya akan sama dengan X dikurangi X1-nya di situ adalah 2. Kemudian kita bagi dengan X2-nya di situ negatif 4. Nah, ini akan kita kurangi dengan 2. Nah, kemudian dari persamaan ini akan kita selesaikan. Nah, sehingga nanti penyelesaiannya di situ ada negatif ketemu dengan negatif, hasilnya kan berarti positif. Ini bisa kita tuliskan lagi menjadi Y ditambah 3. Nah, Y ditambah 3. Maaf, nah, itu dibagi dengan 5 ditambah 3 sama dengan X dikurangi dengan 2.
kita bagi dengan negatif 4, kita kurangi dengan 2. Ini bisa kita selesaikan langsung. Nanti dia menjadi Y ditambah 3 dibagi 5 tambah 3 tadi adalah 8 ya. 8 sama dengan X dikurangi 2, kita bagi dengan negatif 6. Nah, pada soal yang kedua ini nanti akan saya jadikan ke dalam bentuk persamaan garis yang implisit saja. Nah, untuk yang eksplisit nanti silakan dicoba sendiri. Nah, ini dari sini coba kita akan kalikan silang untuk lebih mempercepat prosesnya. Jadi 8 akan kita kalikan dengan X dikurangi 2. Kemudian nanti nilai dari negatif 6 kita kalikan dengan Y plus 3. Maka hasilnya itu nanti akan kita selesaikan menjadi negatif 6 dikali Y adalah negatif 6Y. Kemudian ditambah 8 kali negatif 6. Nah, ini hasilnya sama dengan negatif 18. Ya. Ini sama dengan 8 dikali X sama dengan 8X ya. Kemudian 8 kali negatif 2 sama dengan negatif 16. Dari sini akan kita sama dengankan 0. Jadi nanti di sini menjadi 0 sama dengan 8X ditambah 6Y. Kemudian dikurangi 16. Habis dikurangi 16 ini nanti nilainya ditambah 18 ya. Jadi kita menggunakan yang pindah ruas tadi ya. Atau persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi 8X ditambah 6Y. Nah, di situ ada negatif 16 ditambah 18 berarti ditambah dengan 2. Nilainya akan sama dengan 0. Nah, jadi bisa dituliskan menjadi seperti ini. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan dari saya cukup sekian. Nah, jadi nanti jangan lupa untuk diputar ulang kalau misalkan ada penjelasan yang masih belum paham ya. Dan teman-teman bisa menyesuaikan sendiri tingkat kecepatannya. Jadi tergantung dengan teman-teman. Bisa dipercepat atau bisa diperlambat gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dari saya. Dan ingat pesan saya, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!